the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ajeng Putri Sulaiman, mahasiswa PGSD dengan NIM 860434341 Universitas Terbuka PBJJ Jakarta. Dalam tugas ini saya akan memenuhi tugas ketiga filsafat ilmu, yaitu mempresentasikan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta kajian filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar merupakan sebagai dasar atau penopang utama yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pendidikan, sama seperti sebuah bangunan rumah yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh. Pendidikan juga membutuhkan nilai-nilai dasar yang menjadi pegangan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi memberikan agar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tapi juga pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan kemampuan peserta didik dalam menghadapi kehidupan. Menurut kajian filsafat ilmu, dalam pendidikan harus mampu membentuk manusia yang utuh, yaitu manusia yang cerdas, berakhlak, mampu berpikir kritis, dan memiliki tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pilar pendidikan menjadi landasan penting untuk membantu komponen pendidikan baik guru, peserta didik, maupun hal yang menjadikan pembelajaran lancar. Prinsip dasar pendidikan menurut ahli tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memperkenalkan 3 prinsip pendidikan. Prinsip pertama yaitu ing ngarso sung tolo, yang berarti di depan memberi teladan. Ini artinya sebagai seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpikir. Guru tidak hanya mencapaikan teori, tapi juga sikap dan perilaku yang dapat diteladani. Misalnya seperti selalu disiplin, berkata jujur, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam pendidikan, keteladanan sangat penting karena siswa cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, perilaku guru memiliki pengaruh besar untuk pembentukan karakter siswa. Kedua adalah ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendampingi, memotivasi, dan membantu siswa berkembang sesuai potensinya. Dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, agar siswa merasa percaya diri untuk belajar dan berkembang. Misalnya, sebagai guru, saya mendampingi diskusi kelompok, membantu siswa yang mengalami kesulitan, dan memberikan motivasi agar siswa aktif bertanya maupun berpendapat. Dengan prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya berlangsung melalui hubungan yang baik antara guru dan siswa. Prinsip ketiga adalah tuturi handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara mandiri, sambil tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Kita sebagai pendidik tidak boleh terlalu mendominasi proses pembelajaran. Siswa perlu diberi ruang untuk berpikir, mencoba, berkreasi, dan mengambil keputusannya sendiri. Misalnya dengan kegiatan di akhir pembelajaran yang dimana guru memberi kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Dengan prinsip ini, akan sangat penting karena membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya berpusat pada perkembangan peserta didik dengan tetap mengedepankan keteladanan dan pembinaan. Pun pemikiran Ki Hajar Dewantara lahir sejak lama, prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan dalam pendidikan modern.
terutama pada era digital saat ini. Relevansi dalam pembelajaran daring pada era digital, pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi melalui media daring. Dalam kondisi seperti ini, guru tetap harus menjadi teladan bagi peserta didik. Prinsip Ingarso Sungtolodo terlihat ketika guru menggunakan teknologi secara bijak, menjaga etika, komunikasi digital, dan memberikan contoh penggunaan internet yang positif. Guru juga perlu mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan teknologi digital. Lalu, relevansi dalam literasi digital. Menurut saya, guru pada era digital bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi juga menjadi pembimbing yang membantu siswa menggunakan informasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Saat ini, siswa dengan mudah mendapatkan informasi dari internet. Namun, seringkali keaslian informasi ini dapat dipercaya atau tidak. Karena itu, guru perlu membimbing agar mampu berpikir kritis dan menerima informasi. Prinsip Ingmadia Manggukarso dapat diterapkan dengan cara membimbing siswa berdiskusi, membantu siswa memilah informasi, dan membangun semangat belajar melalui teknologi. Relevansi dalam pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang mampu menggunakan teknologi, tapi juga memiliki moral dan etika dalam kehidupan digital. Sehingga perkembangan teknologi membawa tantangan baru seperti terjadinya cyberbullying, kecanduan media sosial, dan penyebaran hoaks, dan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Karena itu, pendidikan karakter tetap menjadi hal yang sangat penting. Pada prinsip Tuturi Handayani ini, guru memberikan ruang kreativitas kepada siswa, mendukung potensi mereka, tapi tetap mengarahkan penggunaan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Nomor 4. Menurut saya, saat ini di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi, penyalahgunaan teknologi digital, menurunnya etika dalam berkomunikasi, serta masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan. Dengan pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi salah satu solusi untuk menghadapi persoalan tersebut. Keteladanan guru dapat membantu membangun karakter siswa dengan pendampingan yang baik dan meningkatkan motivasi belajar, pemberian kepercayaan dan dukungan kepada siswa yang menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab. Di mana dengan menerapkan 3 prinsip ini akan membuat pendidikan Indonesia tidak hanya menghasilkan penerus bangsa masa depan yang cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu menghadapi tantangan di era digital. Dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan hingga saat ini karena mampu menjawab kebutuhan pendidikan modern, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial di era digital seperti sekarang. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.